Jadi untuk laporan anggaran pertama yang kita buat adalah sales budget atau laporan anggaran penjualan. Yang pertama di situ ada units. Units di sini kita bisa temukan di soal nomor 1. Itu ada proyeksi penjualan untuk 4 bulan. Yang pertama bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, kita tinggal masukin aja nih ke bulan Januari, Februari, dan Maret, yaitu sebesar 50.000, 60.000, dan 70.000. Setelah kita masukkan jumlah yang akan dijual, kita harus memasukkan harga jual per unitnya. Harga jual per unit dapat kita temukan di poin F, yaitu sebesar $350. Nah, setelah kita sudah memasukkan jumlah yang akan dijual dan juga harga penjualan per unit, kita akan menghitung budgeted sales atau anggaran penjualan dengan cara mengalihkan unit dengan unit selling price. Contohnya di bulan Januari itu ketika kita mengalihkan 50.000 unit dengan harga masing-masing $350, maka kita akan mendapatkan 17.500.000. Nah, hal yang sama kita lakukan untuk menentukan anggaran penjualan di bulan Februari dan bulan Maret. Laporan kedua yang akan kita buat adalah production budget atau anggaran produksi. Nah, di sini yang pertama kita harus mengisikan unit penjualan kita. Kita bisa lihat kembali di soal nomor 1 bahwa di bulan Januari itu kita akan menjual 50.000 unit, Februari 60.000 unit, dan Maret 70.000 unit. Selanjutnya setelah kita memasukkan unit penjualan kita harus memasukkan desired ending inventory atau persediaan akhir yang diharapkan perusahaan. Nah, jadi kita harus sambil lihat di soalnya. Di poin A itu diketahui bahwa desired ending inventory for every month adalah sebesar 90% dari net sales. Artinya untuk mengisi desired ending inventory ini kita harus mengalihkan 90% dengan unit penjualan di bulan depannya. Contohnya di sini adalah bulan Januari. Kita harus mengalihkan 90% dengan penjualan di bulan Februari yaitu sebesar 60.000. Lalu di bulan Februari kita akan mengalihkan 90% dengan penjualan di bulan Maret yaitu sebesar 70.000. Dan untuk bulan Maret kita harus mengalihkan 90% dikali dengan penjualan di bulan April yaitu sebesar 80.000. Nah, teman-teman harus tetap ingat bahwa konsep kita belajar Akmen di sini adalah bahwa kita memperkirakan masa depan. Jadi yang namanya anggaran ini itu semuanya berkaca dengan apa yang sudah pernah terjadi sambil kita memikirkan keputusan terbaik untuk masa depan. Nah, aku lanjut. Setelah kita memasukkan units dan desired ending inventory, kita juga harus memasukkan total kebutuhan. Nah, jadi total kebutuhan untuk produksi ini kita tinggal menjumlahkan dari units yang akan kita jual itu dengan desired ending inventory. Di bulan Januari ada 50.000 unit ditambah dengan ending inventory yang kita inginkan sebesar 54.000. Kalau dijumlah totalnya 104.000. Nah, untuk bulan Februari dan Maret kita tinggal melakukan hal yang sama. Tapi ingat, untuk laporan produksi nggak cuma berhenti sampai situ aja. Kita juga harus mengurangkan total kebutuhan produksi ini dengan beginning inventory. Nah, di beginning inventory untuk yang bulan Januari, kita bisa lihat di poin A. Di poin A bahwa ada finished good inventory pada tanggal 1 Januari yaitu sebesar 40.000. Artinya ini sebenarnya adalah 40.000 ini adalah ending inventory dari bulan Desember, makanya akan dipakai di bulan Januari. Sedangkan untuk bulan Februari kita tinggal memasukkan desired ending inventory di bulan Januari. Jadi kayak mundur sebulan gitu loh teman-teman. Ketika produksi bulan Januari itu menyisakan 50.000 unit, itu pasti nanti di bulan Februari akan masuk jadi beginning inventory-nya. Begitu juga kalau misalnya kita produksi di bulan Maret menyisakan 10.000 unit. Jadi nanti 10.000 unit ini akan jadi
beginning inventory untuk bulan April gitu. Nah, setelah total needs ini kita kurangkan dengan beginning inventory, akan menghasilkan units to be produced atau jumlah unit yang harus diproduksi untuk mencapai total needs kita tadi. Kan kita tadi total needs-nya 104.000. Misal ini bulan Januari ya. Total needs-nya kita kan 104.000. Lalu kita udah punya beginning inventory 40.000. Kita harus produksi berapa supaya target 104.000 kita itu tercapai? Oh, berarti kita harus memproduksi sebesar 64.000 unit. Untuk bulan Februari dan Maret juga kita tinggal melakukan hal yang sama. Nah, sekarang kita akan masuk ke laporan yang ketiga atau laporan pembelian bahan baku. Nah, kalau di soal ini kan dijelaskan kalau sebenarnya kita ini adalah perusahaan yang membuat rakitan untuk nantinya kita jual ke perusahaan yang memproduksi mesin motor. Nah, untuk kegiatan produksi perusahaan kita nih, kita butuh 2 bahan baku langsung. Yang pertama ada irons dan yang kedua adalah components. Untuk menghitung anggaran dari pembelian bahan baku ini, kita harus menghitung bahan baku satu persatu. Nah, aku akan mulai dari irons dulu nih. Kita akan memasukkan units to be produced yang diambil dari hasil di laporan kedua tadi. Di laporan kedua tadi menghasilkan units to be produced-nya 64.000, 69.000, dan 79.000. Itu akan kita alokasikan masing-masing ke bulan Januari, Februari, dan Maret. Setelah kita masukkan unit yang harus diproduksi, kita harus memasukkan kira-kira penggunaan per unitnya itu butuh direct material sebesar berapa sih? Kita bisa lihat di poin B. Di poin B itu untuk membuat satu rakitan itu ternyata direct material dari iron itu kita perlu sebanyak 8 per unitnya. Jadi kita tinggal masukin aja nih 8 ke 3 bulan itu karena pasti penggunaan per unitnya sama. Lalu akan menghasilkan production needs atau kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi itu kita tinggal kaliin aja. Kita tuh mau produksi berapa unit dikali sama 1 unit itu butuh berapa iron sih. Nah, di bulan Januari itu kita kalikan aja. 64.000 dikali 8 sama dengan 512.000. Untuk bulan Februari dan Maret, kita dapat melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan di bulan Januari. Lalu setelah itu kita juga harus memasukkan desired ending inventory atau ending inventory yang kita inginkan setelah kita berproduksi itu. Nah, ini data-datanya kita juga bisa lihat dari data yang B. Data yang B itu mengatakan bahwa the term for ending direct materials inventory adalah sebesar 50% dari penjualan bulan berikutnya. Jadi untuk yang bulan Januari kita tinggal mengalihkan aja nih 50% dikalikan dengan penjualan yang kita harapkan di bulan Februari. Ingat penjualan yang diharapkan ini kita buka lagi di soal yang pertama yaitu sebesar 60.000 untuk bulan Februari dan dikalikan dengan 8. Kenapa? Karena 8 ini adalah total direct materials untuk iron yang dibutuhkan per unitsnya. Nanti akan menemukan hasil 240.000. Untuk bulan Februari dan Maret, kita tinggal melakukan hal yang sama. Setelah kita menghitung desired ending inventory ini, kita dapat menentukan total needs atau total kebutuhan kita. Jadi total kebutuhan kita itu adalah dengan menjumlahkan berapa sih production needs kita dengan desired ending inventory. Itu akan menjadi total needs. Untuk bulan Januari sebesar 752.000, di bulan Februari sebesar 832.000, dan di bulan Maret sebesar 952.000. Kita lanjutkan setelah kita dapat total needs,
kita akan menghitung yang namanya beginning inventory. Jadi ingat, beginning inventory ini tadi diasumsikan adalah sisa dari produksi sebelumnya. Jadi untuk yang bulan Januari ini kita hitungnya dengan rumus 50% dikali 50.000 dikali 8. Kenapa kok kita pakai 50.000? Karena tidak diketahui untuk penjualan dari bulan sebelumnya atau bulan Desember. Ini kita kenapa kok nggak boleh pakai yang 40.000 tadi yang ada diketahui di poin A, karena yang di poin A itu kita sudah menggunakan untuk yang di beginning inventory untuk production budget. Jadi kalau misalnya kita masukin lagi 40.000 di beginning inventory untuk direct material purchase budget, nanti akan ada penghitungan yang double gitu. Jadi kita pakainya 50.000. Nanti akan menghasilkan 200.000. Sementara untuk yang bulan Februari dan Maret itu kita tinggal masukin aja desired ending inventory dari bulan Januari untuk ke Februari dan bulan Februari ke Maret. Setelah itu kita akan tahu berapa banyak direct materials yang harus dibeli dengan cara mengurangkan total needs dengan beginning inventory. Nanti di bulan Januari akan ketemu sebesar 552.000, di bulan Februari sebesar 592.000, dan di bulan Maret sebesar 672.000. Nah, setelah kita tahu nih berapa banyak direct materials dari iron yang harus kita beli, kita harus memasukkan harga untuk masing-masing direct materials ini. Nah, sementara untuk irons itu kita lihat di poin B, harga per unit untuk iron adalah sebesar $10. Jadi kita akan mengalokasikan $10 ke masing-masing bulan. Setelah itu baru kita bisa menemukan total purchase untuk irons dengan cara mengalihkan direct materials to be purchased dengan cost per ironnya itu. Nah, setelah kita sudah menghitung yang untuk total harga pembelian direct materials untuk yang iron, kita bisa lanjut untuk menghitung yang ke komponen. Nah, untuk komponen ini kita bisa mempraktekkan lagi seperti yang sudah kita lakukan untuk si iron tadi. Tinggal nanti total anggaran untuk pembelian direct materials itu kita tambahin aja total pembelian direct materials iron dengan total pembelian direct materials untuk komponen. Kita lanjut ke laporan yang keempat, yaitu mengenai anggaran untuk direct labor. Nah, untuk mengerjakan laporan keempat ini, kita masukin lagi units to be produced. Ini kita juga lihat di hasil laporan yang kedua, yaitu 64.000 untuk Januari, 69.000 untuk Februari, dan 79.000 untuk Maret. Selanjutnya, kita memasukkan direct labor time per unit in hour. Jadi kita coba lihat di poin C. Di poin C itu ada data mengenai jumlah jam kerja dari si tenaga kerja langsung ini untuk per unit yang akan dihasilkan nanti, yaitu sebesar 4 jam. Nah, setelah kita sudah tahu berapa unit untuk diproduksi dan berapa jam yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk masing-masing unit, kita bisa menghitung total hours needed atau jumlah jam kerja yang dibutuhkan, yaitu dengan cara mengalihkan unit untuk diproduksi dengan jam tenaga kerja langsung. Untuk bulan Januari kita kalikan 64.000 kali 4 menghasilkan 256.000. Di bulan Februari dan Maret hitungannya juga sama.
Setelah kita tahu berapa jam yang dibutuhkan untuk berproduksi, kita harus juga menghitung dengan upah yang akan diterima si tenaga kerja untuk per jam kerja yang akan dia lakukan. Kita lihat lagi di poin C ada data mengenai rata-rata upah yang akan diterima oleh tenaga kerja ini per jamnya, yaitu sebesar $9. Untuk bulan Januari, kita tinggal mengalihkan saja total jam kerja yang dibutuhkan dengan biayanya, yaitu 256.000 dikali $9 akan menghasilkan 2.304.000. Bulan Februari dan Maret hitungannya juga masih sama. Nah, jadi total direct labor cost ini adalah anggaran untuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Sekarang kita akan masuk ke laporan yang kelima, yaitu tentang laporan anggaran untuk overhead. Yang pertama kita masukkan adalah budgeted direct labor hours atau anggaran untuk jam tenaga kerja. Nah, ini kita bisa mengalokasikan 256.000 untuk bulan Januari, 276 untuk bulan Februari, dan 316.000 untuk bulan Maret. Itu kita lihat di di laporan keempat yang total hours needed-nya. Jadi bukan total direct labor cost-nya, tapi tentang jam tenaga kerja yang dibutuhkan. Gitu. Terus akan kita kalikan dengan variable overhead rate. Kita bisa menemukan data tentang variable overhead rate ini di poin yang D untuk variable cost per unit. Itu kita total sebesar 1,1 itu ditambah 0,6 ditambah 0,3 dan ditambah 1,0 itu nanti akan menghasilkan $3. Jadi kita akan mengalokasikan $3 ini ke 3 bulan. Setelah itu kita kalikan variable overhead rate ini dengan budgeted direct labor hours, sehingga akan menghasilkan budgeted variable overhead. Karena di sini ada dua jenis overhead yang dipakai, yaitu overhead variabel dan overhead tetap. Overhead variabel kan kita udah punya nih, totalnya berapa? 768.000, 828.000, dan 948.000. Nah, untuk fixed overhead ini kita lihat juga di poin D, tapi kita lihatnya di komponen yang fixed cost. Kita total juga 50.000 itu ditambah dengan 30.000, ditambah 260.000, ditambah 62.000, nanti akan menghasilkan overhead tetapnya itu sebesar $402.000. Nah, itu kita tinggal alokasikan juga ke bulan Januari, Februari, dan Maret. Selanjutnya, kita akan mentotal overhead variabel dengan overhead tetap. Untuk bulan Januari, kalau kita total 768.000 ditambah 402.000 akan menghasilkan 1.170.000. Bulan Februari dan Maret hitungannya pun sama. Jadi itu yang disebut dengan untuk laporan overhead. Yang keenam itu adalah tentang laporan untuk anggaran penjualan dan beban administratif. Sebenarnya nggak jauh berbeda sama laporan sebelumnya yang kita buat, yaitu laporan FOH. Cuma bedanya di sini adalah untuk selling dan administrative expense ini, unit yang kita masukkan adalah unit untuk perencanaan penjualan. Jadi bukan berapa unit yang akan diproduksi, melainkan berapa unit yang akan kita jual. Datanya di sini kita ambil dari soal nomor 1 tadi, balik lagi ke nomor 1. Di bulan Januari kita merencanakan untuk menjual 50.000 unit, di bulan Februari 60.000 unit, dan bulan Maret 70.000 unit. Selanjutnya kita akan menghitung beban variabel untuk penjualan dan administratif. Kita bisa lihat di poin E. Di poin E itu ada variable cost, kita total juga 3,0 ditambah 2,4 ditambah 0,6 itu hasilnya $6. Nah, $6 ini kita alokasikan ke bulan Januari, Februari, dan Maret. Selanjutnya kita akan ketemu sama yang namanya total beban variabel. Total beban variabel ini kita tinggal mengalihkan berapa sih jumlah unit yang akan kita jual dikalikan dengan
variable selling and administrative expense per unit. Setelah kita tahu total variable expense-nya, kita akan masuk ke untuk yang fixed selling and administrative expense. Caranya juga sama kayak kita ngitung variabel tadi. Kita hanya perlu menjumlahkan komponen-komponen di fixed cost di poin E. 100.000 ditambah 90.000 ditambah 10.000 yang nantinya akan menghasilkan 200.000 dan kita tinggal alokasiin ke masing-masing bulan, ke Januari, Februari, dan Maret. Setelah kita tahu total variable expense dan juga fixed selling and administrative expense-nya, kita akan ketemu yang namanya total selling and administrative expense dengan menjumlahkan si total variable selling administrative expense dengan si fixed selling and administrative expense. Masuk ke laporan selanjutnya, yaitu laporan yang ke-7. Kita akan membuat anggaran untuk persediaan akhir. Nah, di anggaran persediaan akhir ini, kita nggak perlu memasukkan masing-masing bulan ya, Januari, Februari, Maret tuh nggak usah. Karena di sini kita pakainya semua informasi yang disediakan di soal. Yang pertama untuk menghitung biaya produk. Biaya produk kemarin kan dengan menjumlahkan direct material ditambah direct labor ditambah sama overhead. Kita mulai dulu dari direct material. Untuk direct material ini kita lihat lagi ke soal poin B. Di soal poin B itu kita hanya perlu mengalihkan antara tarif dengan direct material yang dibutuhkan terus dijumlahin. Jadi gini, di situ kan kita punya iron, penggunaan per unitnya 8, cost per unitnya 10. Kita kaliin 8 kali 10 menghasilkan 80. Terus setelah itu kita akan menghitung yang komponen. Komponen itu kita kaliin aja 7 kali 3 menghasilkan 21. Nah, terus kita totalkan 21 ditambah sama 80 tadi. Hasilnya 101. Untuk direct labor kita juga memperlakukan hal yang sama. Di poin C itu kan ada rata-rata upahnya $9, sementara rata-rata jam kerjanya itu 4 jam. Jadi kita kaliin aja 4 jam dikali sama $9. Hasilnya $36. Kita kan udah ketemu nih direct material sama direct labor. Sekarang kita pindah ngerjain overhead. Yang pertama kita mau kerjain variable overhead dulu. Variable overhead ini kita lihat di poin D. Di poin D di situ ada variable cost per unit. Kita tinggal jumlahin aja. Jadi nanti akan menghasilkan $3. Sementara untuk overhead tetapnya, kenapa kok kita pakainya tarif, nggak pakai si angka yang fixed cost udah ada di situ? Karena kita mau mengecek ke variable fix untuk per unitnya. Jadi kita akan menghitung dengan cara yang udah ada di bawah itu, total fix FOH-nya. Jadi totalnya fix FOH itu dibagi sama direct labor hours needed. Kenapa kok kita pakainya direct labor? Karena di data yang D itu juga diketahui bahwa overhead cost per month-nya itu sebenarnya dihitung dengan anggaran fleksibel. Nah, anggaran fleksibel di sini dia memutuskan untuk aktivitasnya diukur berdasarkan jam tenaga kerja. Jadi nanti akan ketemu tarif sebesar 1,42. Setelah kita udah tahu direct materials, direct labors, sama overhead-nya, kita totalin aja semuanya. Jadi nanti akan ketemu total cost per unit itu sebesar $141,42. Dari total cost per unit yang sudah kita dapatkan tadi akan kita kalikan dengan unit produce di bulan Maret. Kenapa kok kita pakainya bulan Maret? Karena laporan anggaran yang dari tadi kita siapkan itu adalah laporan anggaran yang kita buat per bulan hanya dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi kita akan masukkan unit produce di bulan terakhir yang kita buat laporannya.
Misalkan tadi kita masukin bulannya itu cuma sampai Februari atau bahkan sampai April, maka kita akan pakai unit produce di bulan terakhir. Nah, unit produce di bulan March ini kita bisa lihat di hasil di laporan yang kedua di bulan Maret, yaitu sebesar 79.000. Jadi nanti total ending inventory itu kita akan ketemu dengan mengalihkan total cost per unit dengan unit produce di bulan March, yaitu sebesar 11.172.180 dolar. Nah, untuk anggaran ending finished good inventory ini berhenti sampai di total ending inventory untuk bulan yang diminta. Kita akan masuk ke laporan yang ke-8, yaitu laporan anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget. Di cost of goods sold budget ini kita tinggal masukin angka-angka aja. Tapi sebelum kita masukin angka-angkanya itu, kita harus ngitung dulu nih. Yang pertama, kita mau menghitung direct material yang digunakan. Direct material yang digunakan, ingat, kita tadi pakai irons dan components. Jadi masing-masing harus dihitung sendiri-sendiri dengan tarifnya sendiri-sendiri juga. Nah, yang pertama irons. Aku pakai contoh irons di situ. Kenapa aku pakainya 2536? Ini aku ambil di mana? Jadi kita akan ambil data ini dari laporan ketiga, yaitu yang total needs. Kenapa kok kita pakainya total needs, bukan total yang di bawah sendiri? Karena direct material digunakan ini harusnya itu yang belum dikurangi sama beginning inventory per bulannya. Makanya kita ambil di total needs-nya terus dikaliin sama tarif. Setelah itu tinggal kita jumlah. Nah, di direct labor juga sama. Kita cukup ambil di laporan keempat yang total jam dibutuhkan. Tinggal kita kali sama tarif dan ketemu angkanya sebesar 7.632.000. Untuk yang overhead juga sama. Kita ambil aja di laporan yang kelima tentang overhead. Nanti total overhead-nya itu dijumlahkan. Jadinya 3.750.000. Setelah kita udah menghitung direct material use, direct labor use, dan overhead, kita langsung masuk ke tabel anggarannya. Nah, kita masukin angka-angkanya dan nanti akan ketemu yang namanya budgeted manufacturing cost. Setelah itu, setelah kita ketemu sama budgeted manufacturing cost ini, kita akan kalikan dengan beginning inventory. Nah, beginning inventory ini kita buka lagi di soal kita, itu ada di poin yang A, yaitu ada persediaan barang jadi awal 1 Januari itu sebesar 40.000 dengan biaya $80. Jadi kita kaliin aja 40.000 unit ini dikali dengan $80. Nanti akan menghasilkan 3.200.000. Lalu kita akan menjumlahkan budgeted manufacturing cost ini dengan beginning inventory, sehingga akan menghasilkan 46.599.000. Selanjutnya kita akan kurangkan dengan ending finished good yang bisa kita dapat dari total ending inventory di laporan yang ketujuh sebesar 11.172.180. Sehingga kalau kita kurangkan cost of goods sold available for sale dengan ending finished good ini akan menghasilkan budgeted cost of goods sold sebesar 35.426.820. Lanjut ke laporan yang ke-9, yaitu mengenai laporan laba rugi dianggarkan atau budgeted income statement. Nah, hampir sama seperti laporan laba rugi yang sudah kita pelajari di akuntansi keuangan. Yang pertama kita masukkan dulu salesnya. Salesnya itu kita ambil dari laporan yang pertama, itu hasil dari budgeted sales yang di bawah itu kita jumlahkan. Lalu akan kita kurangi dengan cost of goods sold yang kita dapat dari budgeted COGS di laporan 8.
maka akan menghasilkan gross profit sebesar 27.573.180. Lalu karena tadi ada selling dan administrative expense, kita harus mengurangkan gross profit dengan beban penjualan dan administrasi ini. Kita bisa lihat beban penjualan dan administrasi dari laporan yang ke-6. Laporan ke-6 di bagian selling dan administrasi expense itu kita jumlahin aja total yang paling bawah itu, nanti akan mengurangkan gross profit dan menghasilkan operating income. Karena di soal tidak diketahui mengenai interest expense maupun income tax, jadi operating income ini nanti akan secara otomatis menjadi net income sebesar 25.953.000. Masuk ke laporan yang terakhir, yaitu laporan ke-10 mengenai cash budget atau anggaran kas. Seperti definisi anggaran kas sendiri, yaitu mengenai pencatatan untuk arus masuk dan keluarnya kas perusahaan. Yang pertama, kita harus menghitung dulu beginning cash balance-nya. Nah, kita mulai dari bulan Januari dulu. Jadi, bulan Januari itu untuk beginning cash balance-nya itu sudah diketahui di poin G pada soal, yaitu ada sebesar 10 juta. Nah, untuk bulan Februari dan Maret ini, beginning cash balance-nya itu akan tergantung pada ending cash balance di bulan Januari. Ending cash balance di bulan sebelumnya. Jadi kalau Februari nanti kita pakainya endingnya Januari, kalau Maret kita pakai endingnya Februari gitu. Nah, di bulan Februari ini, beginning cash balance-nya kan 10 juta. Terus ada kas masuk dari penjualan. Kita bisa lihat di laporan 1, di budgeted sales-nya itu ada sebesar 17.500.000 untuk bulan Januari. Nah, kita tinggal total aja nih, beginning cash balance dengan cash from sales-nya. Lalu akan menghasilkan total cash available, yaitu sebesar 27.500.000. Nah, dari tadi kan kita udah menuliskan tentang aliran masuk kas. Jangan lupa kas ini juga dikeluarkan. Dikeluarkan untuk apa aja sih? Yang pertama untuk membeli direct materials, yang kedua untuk menggaji direct labor, yang ketiga untuk membiayai overhead dan juga membiayai selling and administrative expense. Kita tinggal masukin direct materials, direct labor, overhead, dan selling expense ini berdasarkan hasil dari laporan 3, laporan 4, 5, dan 6. Ingat, karena dia mengeluarkan kas, berarti sifatnya adalah mengurangi kasnya kita. Setelah itu, kita bisa totalkan di cash disbursement-nya atau pengeluaran kasnya. Di bulan Januari itu ada 10.943.000. Kita lanjut, yaitu ke excess atau defisiensi dari cash available. Jadi, ini kita itu menentukan apakah ada defisit kas atau ada kelebihan kas. Jika kita membandingkan antara kas yang tersedia dengan kas yang dikeluarkan. Untuk bulan Januari, kas yang tersedia tadi adalah sebesar 27.500.000. Sementara pengeluarannya adalah 10.943.000. Maka selisihnya adalah 16.557.000. Terjadi excess kas karena kas yang tersedia lebih besar dari kas yang dikeluarkan. Maka nanti ending cash balance-nya adalah 16.557.000. Ending cash balance Januari ini akan masuk ke beginning cash balance untuk bulan Februari. Nah, informasi ke bawah tinggal dimasukin aja nih, kayak yang kita udah lakukan di bulan Januari tadi.
Nah, buat soal yang kedua ini, kan di soal itu udah diketahui ya, kalau misalnya untuk pelunasan piutang itu kira-kira kalau dilunasi pada bulan penjualan itu berapa persen, lalu kalau dilunasi sebulan setelah bulan penjualan itu berapa persen, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di soal itu juga diketahui nih buat proyeksi penjualan di bulan April, Mei, Juni, dan Juli gitu kan. Nah, terus ini ceritanya si perusahaan itu akan menerima kasnya itu di bulan Agustus. Jadi gini, misalnya ada pembeli yang membeli di bulan Mei, lalu dia akan melunasinya nanti itu di bulan Agustus. Sementara dari Mei ke Agustus itu kan jaraknya ada 3 bulan, berarti nanti berarti akan ada kas yang masuk di bulan Agustus itu sebesar 5%. Begitu juga di bulan Juni. Di bulan Juni itu ada orang yang beli sebanyak 600.000 unit. Terus kira-kira akan dilunasi di bulan Agustus itu akan ada 25% pembeli yang akan melunasi piutangnya gitu. Jadi nanti kita tinggal ngitung aja dengan presentase per bulannya, terus dikali sama jumlah penjualan di bulan itu. Contohnya di sini buat bulan Mei itu kan ada penjualan diproyeksikan ada 300.000 unit. Terus di bulan Mei ke Agustus itu kan jaraknya 3 bulan. Jadi pelunasan setelah 3 bulan penjualan itu presentasenya sebesar 5%. Kita hitung aja, berarti kita akan menerima kas sebanyak 15.000. Terus untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus kita juga menghitung dengan cara mengalihkan presentase dengan proyeksi penjualannya. Tapi jangan lupa, kalau misalnya dilunasi di bulan yang bersangkutan akan ada diskon sebesar 1%. Jadi setelah kita menghitung berapa kas yang kita terima dari penjualan bulan Agustus, di situ kan ketemu tuh 265.000. Kita kalikan dengan diskon sebesar 1%. Jadi nanti akan mengurangi jumlah kas yang kita terima. Terus nanti untuk yang bulan September kita tinggal memperlakukan hal yang sama, begitu.